Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Syarif Hidayatullah di channel APK Abah Penjelajah Keramat. Di kesempatan malam ini Abah ditemani oleh Bapak Cecep yang insya Allah narasumber akan bercerita tentang pengalaman dalam segi hal mistis. Pertama-tama kita munajat dulu ya, berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dilindungi dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Oke, Bapak Cecep, begitu barangkali Abah ya ini mah hanya sekedar bagi-bagi cerita pengalaman Ya, Bah. dalam hal melihat hantu lah barangkali itu. Ya. Silakan Bapak Cecep. Ya, Bah, ya, izin bercerita ya, Ya. Kalau melihat hantu, alhamdulillah belum pernah ya. Kalau melihat cahaya-cahaya ataupun suara ataupun sekelebatan sekilas itu mungkin pernah mengalami. Pengalaman pertama bahasanya ini kurang maklum ya sahabat Abah dimanapun maklum orang Sunda lah. Orang Sunda susah kalau mau bahasa Indonesianya yang bagus ya, susah. Lanjut ya, Pak Cecep. Kembali bercerita ya. Pertama ingin bercerita tentang pengalaman waktu naik gunung. Naik gunung di daerah mana? Di daerah Ciremai. Ciremai itu Jawa Barat. Tepatnya di Kuningan. Di Kuningan. Kuningan, Jawa Barat. Waktu itu kami mendaki. Berangkat dari kampus waktu itu. Berangkat dari kampus pukul 10 siang. 10 siang naik motor berenam, 2 laki-laki, 4 perempuan. Bahaya, bahaya ya. Sebenarnya kalau dilihat itu bahaya. Tapi insya Allah aman. Nanti cerita. Ya. Nah, 3 laki-laki, 3 laki-laki, 3 perempuan. Nah, sepasang. Yang satu mahasiswa dari STAI kalau nggak salah. Laki. Pertama berangkat dari kampus naik motor, nyampe ke Ciremai. Nyampe di Kuningan waktu itu pukul 12 siang. 12 siang, sekitar 2 jam perjalanan dari Tasik, dari kota Tasik. Naik motor. Nah, setelah sampai di sana istirahat sejenak biasa. Dan kebetulan hari itu kami berangkat ke sana hari Minggu, Bah. Hari Minggu. Nah, kan di sana ada base campnya, ada camp pertama, base camp tempat pendaftaran. Nah, aneh bareng sana. Kalau cina orang lain kan malam minggu rame. Ini mau malam Senin, kan, otomatis sepi di gunung. Nah, kita mulai perjalanan setelah istirahat, biasa berjalan jam 2 siang istirahat, nyampe di pos 1 waktu itu di Pondok Saladah waktu itu, nyampe pukul 4 sore asar. Ngambil air karena di atas nggak ada air, nggak ada sumber air. Perbekalan, persediaan. Lanjutkan lagi perjalanan, bahkan ketemu orang-orang. Wah, cina ini mah gunungnya mau dinikmatin satu kelompok gitu, kelompok saya gitu, kelompok kami gitu. Itu kan orang lain mah turun, saya naik malam Senin gitu, Pak. Naik perjalanan biasa di perjalanan. Nah, waktu itu udah malam, paribasa nama kamagriban. Kemalaman lah. Kemalaman naik. Saya posisi di depan, perempuan di tengah, yang laki 2 di belakang sweeping. Takut ada yang ketinggalan atau gimana.
berjalan paling depan. Kan paling depan tuh kalau lihat ke depan Ya. takut ada ngadungkuk atau naon gitu takut. Ngadungkuk dulur. Ya otak teh bisi Jadi kebayang gitu ya, kebayang. di bayangan teh itu aja gitu kan. Berjalan tapi aman, waktu di perjalanan aman, tidak terjadi apapun, tidak ada gangguan, hanya suara-suara biasalah itu mah, mungkin hewan, mungkin suara hewan yang kayak ketawa kan ada di gunung itu, ada pohon yang bergoyang sendiri, wajar lah itu, mungkin terkena tiupan angin lah, positif lah, berperilaku positif. Berjalan terus para perempuan ini sudah tak sanggup lagi, udah capek, kelelahan. Waktu itu nyampe jam mungkin di pertengahan jalan mau ke pos 5, lupa lagi nama posnya, mau ke pos 5 pukul 9 malam. 9 malam. Pukul 9 malam berangkat udah lelah nih, anak-anak ya, pasukan lah cek peribahasa nama, pasukan udah lelah, udah capek, udah malam juga, ya memutuskan lah ngecamp di lokasi pos tersebut. Nah biasa bikin tenda dua, satu tenda untuk perempuan, satu tenda untuk laki-laki. Dua tenda itu dipisah. Nah cuman nggak terlalu pisah jauh gitu, ada lokasinya pun sempit, hanya mampu 2 tenda, hanya mampu 2 tenda. Nah biasa kami beristirahat, nyeduh kopi, masak air hangat, istirahat mantap dalam kedinginan gitu kan, malam-malam bayang kan, bayang lah nikmatnya suasana pegunungan, sunyinya pegunungan gimana. Nah setelah itu kami biasa makan dulu, istirahat untuk energi, setelah bangun tenda dan lain sebagainya, api unggun biasa untuk menghindar dari binatang buas. Nah waktu itu kebetulan agak ceroboh, cerobohnya kami itu senior saya sih yang agak ceroboh itu. Dia itu pertama bakar ikan asin, ikan asin kan wangi, wanginya luar biasa, harum asin, emang nikmat kita. Nikmat bakar ikan asin. Waktu itu malam-malam udah beres bakar nikmatnya, beres bakar, makan bersama nikmat. Itu udahlah pada capek istirahat ke dalam. Tapi kesalahan kami juga setelah bakar ikan asin itu, kesalahan kami juga, si logistik disimpan di luar, seperti beras, makanan lah, hanya beberapa yang disimpan di dalam, tidak digantung ataupun disimpan ke dalam. Itu kami udah masuk ke tenda masing-masing. Nah tidak lama kemudian ada pengalaman lucu dulu nih sebelum ke horornya. Sudah ada pengalaman dulu ya dulu Abah. Lucu ini. Nah guru kayak pendaki, duk jalan. Saya tuh spontan bilang, Bang beristirahat dulu, ngopi dulu dari dalam tenda tuh, istirahat dulu. Malam kan jam 10 atau jam 11-an. Jadi kayak orang berjalan, duk. Nah, Bang sini dulu ngopi, gitu dah biasa kan anak gunung, kalau ada orang ngajakin mampir dulu, nawarin gitu. Iya, gak nyaut, gak nyaut, gak nembalan lah, gak nyaut. Ya. Ternyata pengalaman lucunya itu babi hutan. Dikirain teh hantu dulur. Babi hutan itu babi hutan mengelilingi tenda. Nah babi hutan itu mengelilingi tenda, bari segerok kita. Ya, pasti itu takut, suara babi lah. Itu entah segerombolan entah gimana. Nah logistik yang di luar itu dimakan habis sama dia, dari susu, beras pun cakruk gitu kan makannya babi. Kami berusaha mengusir dengan cara meniup fluid, kalau panci nesting kalau alat gunung itu nesting yang tempat masak, dipukul-pukul supaya berisik. Nah tidak lama kemudian
pergilah babi-babi itu. Nah, di sini pengalaman horornya. Aduh, dulur tadi dia Pengalaman suka horornya teh. Ya. Nah, setelah pergilah segerombolan babi itu. Nah, emang itu api mulai agak besar lagi. Bukan besar sih, tapi ruhai. Kalau bahasa Indonesia apa ruhai, tapi ada apinya dikit. Mulai ruhai, ya besar lah, besar enggak, kecil enggak gitu. Sedang api mulai membesar. Kami agak tenang. Tidak lama kemudian ada lagi itu yang jalan itu. Gak tahu manusia, gak tahu apa. Soalnya dia mengelilingi tenda. Ingat, saya lihat kan ada bayang-bayang di tenda karena tersinar oleh api. Tersinar oleh api. Si mungkin gak tahu orang, gak tahu apa, gak tahu hantu, gak tahu apa ya. Mengelilingi tenda sebanyak 3 kali kalau nggak salah. Keliling kelihatan. Kan ada sinar dari apa api itu sendiri. Posisinya satu orang, bukan orang, nggak tahu orang, nggak tahu bukan ya, yang kelihatannya satu orang, tapi dedegannya atau ya, perawakannya sosoknya itu seperti manusia gitu, seperti manusia dari dalam tenda itu sendiri. Kelihatan keliling, nggak lama duduk di api unggun, si sosok itu. Karena waktu itu posisi saya tidur, api unggun di belakang, kelihatan keliling dulu dia itu sebanyak 3 keliling. Saya pun agak seropot ini. pasti pengalaman asli ceritanya. Pasti keliling, duduk di kelihatan, bukan nggak kelihatan sih, tapi kerasa dia itu duduk gitu dah. Duduk di sana agak lama, tapi selain dari rasa takut ada rasa tenang. Nah, ada rasa tenang dalam jiwa itu. Mungkin yang mau menjaga atau apa. Jadi, gitu ta. Berpikir positif lagi, berusaha berpikir positif. Kalau di gunung negatif terus bahaya kan, bahaya banget kalau pikiran mulai nggak kacau, karuan, arah pun mungkin bisa tersesat. Nah, itu yang pertama di Gunung Ciremai. Ada lagi itu di Gunung Ciremai segitu, Abah ceritanya. Berarti itu mah jadi hanya sekolebatan, hanya sosok berarti ya? Hanya sosok yang berkeliling tenda. Yang berkeliling tenda itu sendiri. Tapi setelah si babi hutan itu pergi. Nah, mungkin kan cekolot mah babi mah aya nu nuturkeun cenah. Nah, gimana pendapat Abah itu? Memang bisa jadi itu sosok penunggu hutan biasanya mah. Kalau menurut Abah itu yang mendatangkan biasanya itu dari tadi bakar asin biasanya. Bakar asin, karena kata orang dulu kalau bakar ikan tengah malam, apalagi di hutan itu bisa mendatangkan makhluk yang tak kasat mata itu. Ya itu memang benar gitu. Benar menurut pandangan hal mistis gitu. Ya. Mungkin itu pengalaman di Ciremai waktu itu. Sekarang pengalaman di gunung. Waktu itu pengalaman agak horor lagi. Ekstrim. Kalau tahu Abah di Lembah Bongkok. Lembah Bongkok. Lembah Bongkok di Ciamis. Itu pun sama, itu hutan terlarang lah. BKPSDM Ciamis pun melarang untuk camping di sana. Karena dilihat dari hutan yang masih asri, lalu di sana ada binatang buas. Macan ya, memang kata BKPSDM itu di sana dilepaskan macan di titik lokasi itu. Ya, maka dilarang untuk camping ataupun berkegiatan di sana. Tapi Papa Cecep mah kekeh bertiga waktu itu, ingin survei untuk acara pendidikan. Sama waktu itu kami kalau ngetrek ke gunung rata-rata berangkat maghrib jam 5 gitu. Supaya apa? Supaya bukan
bukan kami gak takut, tapi supaya stamina kalau malam hari itu gak kerasa capek. Iya, Beda halnya kalau siang hari. iya. Sama waktu itu berangkat bertiga, hujan rintik-rintik. Aduh, Waktu hujan jam 6 pagi, jam 6 pagi, jam 6 maghrib, maghrib. Oke. Berangkat itu setengah 6, Ya. mulai ngetrek. Mulai ngetrek di warung dulu, warung si Emak waktu itu biasa izin dulu ke sesepuh di sana. Izin dulu mau ngetrek, ya silahkan cenasa, jangan ini biasa Oh, ada pantangan, pantangan, ada ya, pantangan, jangan makan dari nestingnya langsung, dari kalau misalkan tina panci mah jangan langsung makan ditodong tina panci. Nah itu larangannya. Oh siap, harus dieureihkeun heula. Harus pakai wadah. Iya. Harus pakai mangkok atau Iya, iyalah. Minum seperti dulu, itu. kopi dulu. Waktu itu ngetrek. Memang yang satu pemberani dia, teman yang dia itu keturunan Banten. Tulang Banten. Oh kita mah di jaket dah dingin, dia mah di kaos biasa. Kuat kulitnya Kuat mungkin ya. kulitnya mungkin, ketahanan tubuhnya kuat. Berangkatlah setengah 6, santai berangkat. Gak lama kemudian turun hujan kecil, Ya. diruyuk apa ya, ruyuk awi itu bahasa Indonesia, di kebun awi lah, kebun bambu. Di kebun bambu kami cari bahan bakar untuk api unggun nanti di hutan. Berangkat lagi masih hujan rintik, berangkat, gak ada kejadian aneh apapun, kami merasa tenang, kami merasa tidak panik, tidak ada terjadi sesuatu kalau di perjalanan. Alhamdulillah. Waktulah ke titik lokasi yang dituju, tempat yang landai, cukup untuk bikin tenda. Kami biasa masak, minum, ngerokok di sana, santai-santai, bercerita biasa untuk planning nanti buat acara di sana. Bukan di lokasi itu, tapi di lokasi yang lain. Tapi kami mau campingnya di sana gitu ya, yang emang dilarang, agak dilarang oleh warga. Nah, setelah sampai biasa, setelah makan istirahat. Nah, lama kemudian itu bukan pengalaman sesosok ya, tapi setelah masuk tenda mau istirahat, tutup sleting tenda ditutup, api itu udah mengecil ya, udah dirasa aman. aman. Pas masuk ke dalam bertiga tidur, tiba-tiba api itu makin membesar. Dari dalam tenda kelihatan apinya itu segini nih, api itu udah aman lah gitu ya, cuma nyala-nyala biasa. Pas masuk ke tenda, kami bertiga lihat, api itu makin membesar, segini. Jadi langsung besar seketika besar. Ya. Takut kebakaran, dicek, kecil. Jadi pas gitu. dekat Pak Cecep di dalam bertiga. Api itu kecil. Pas ditutup sleting tenda, lihat di dalam api kelihatan naik, ingin melahap plesit, kan plesit tenda, ingin melahap plesit, takut kebakaran, dicek, dibuka, kok aneh, kecil, masih tetap apinya tetap. Ya, itu keanehan, yang pertama. Keanehan kedua, sama waktu itu udah mungkin nguji atau naon lah, kita tuh berprasangka baik lagi. Gak lama kemudian mau juga tidur, kayak orang pohon besar yang sangat besar jatuh di belakang tenda, di pinggir tenda. Aduh, ya. Pasti kaget. Kami pun bertiga yakin. Itu gagap layang itu. Kagetnya itu luar biasa. Ya, luar biasa bertiga. Takutnya pohon. Iya. Dicek kembali mungkin ya. Cek jangan. Nah, Takut. Itu kalau itu agak
takut, gak apa-apa, gak kena tenda ini, nanti takut, emang takutnya itu kena tenda, tapi gak apa-apa, memberanikan diri, buka setting, cari center, lihat, gak ada apa-apa. Kalau prasangka pohon jatuh, pohon besar, kagetnya itu pohon takut rubuh ke tenda, ke tenda. Pas pinggir, kalau misalkan ini tenda, nah ini tenda, nah di sebelahnya sini, langsung mati lampu. Center ya. Oke dulu Abah dimanapun Abah langsung mati lampu ya, langsung mati lampu ketika bercerita tentang dari di gunung Lembah Bongkok, di gunung Lembah Bongkok Ciamis itu. Aduh ya, tadi dinya ini menyala kembali ya. Alhamdulillah udah terang kembali dulu Abah dimanapun berada. Itu ngopi dulu. Aduh soak ini. Aduh mantap dulur, mantap. Nah seperti itu bah. Kalau pengalaman di Lembah Bongkok cukup kaget. Kami memastikan kembali, takut ada pohon yang jatuh, pohon perasaan gitulah. Di sekitar di situ kan kami memilih lokasi tersebut merasa aman dari pohon besar cukup jauh. Dilihat dulu situasi, kami pun observasi dulu, lihat dulu lokasi yang akan kami tempati atau yang akan kami dirikan tenda. Takutnya terjadi pohon jatuh atau apapun. Nah itu keanehannya, sampai tanah pun bergetar bah. Nah ini disebutnya kalau bentrokan energi sobat. Bentrokan energi. Untungnya Pak Cecep dan kawan-kawan bertenaga ataupun berenergi positif. Seperti itu. Jadi bentrokan sampai merinding ini mah. Kalau diceritakan pasti itu soalnya bukan main-main itu. Aduh, hebat tuh kayak pengalaman Pak Cecep. Cukup banyak lah kalau pengalaman tiap naik gunung ada gitu. Pasti soalnya yang paling serem itu ya. Ya paling serem Ciremai sama gunung pegunungan Sawal, tapi tepatnya di Lembah Bongkok Ciamis ya. Lembah Bongkok Ciamis. Ya menurut Abah itu bisa terjadi, itu sebutnya kalau menurut ilmu mistis bentrokan energi ataupun hawa panas. Karena Pak Cecep dengan kawan-kawan mungkin satu fisiknya kuat, terus yang kedua pikirannya pun juga tetap positif, stabil. Jadi ketika ada makhluk yang iseng itu bentrokan energi, maka akan terdengar suara kayak pohon jatuh, pohon ditebang, kayak pohon tebang gitu. Tapi nggak lihat makhluk lain, nggak ada itu. Kalau itu cuman ujinya mungkin seperti itu. Pohon yang benar-benar jatuh. Setelah itu kami kembali tenang, kembali menenangkan diri dengan baca-baca yang kami bisa gitu ya, baca ayat-ayat, baca-baca doa, baca-baca ayat suci Al-Quran yang kami bisa, berdoa, cukup tenang kembali, istirahat tibra, istirahat pun langsung pulas, gak ada yang ganggu lagi gitu. Mungkin itu gangguan kedua. Pertama itu api di tempat itu, kedua serasa pohon yang jatuh menimpa tanah sampai bergetar gitu, Kami pun dibikin bercanda bah. Bercandanya gini, pas pagi, naonnya nu penting, ngecek paribasa. Apa ya yang semalam gitu kan. Kata teman, mungkin cenah jurig, cenah guling, cenah dibikin bercanda we gitu ta. Supaya tenang pikiran, seperti itu bah. Jadi dibikin bercanda. Ya Abah dulur dimanapun berada ya, dulur Abah dimanapun berada. Terima kasih Pak Cecep ya atas pengalaman ataupun atas cerita di dalam hal segi mistis ketika naik gunung ataupun berkemah di gunung. Pasti di gunung-gunung banyak hantu.
Tapi ada hal pelajaran yang kita bisa ambil dari Bapak Cecep, yaitu ketenangan, tetap berpikir positif dimanapun kita berada. Dan yang kedua, tetap percaya diri dan munajat ataupun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat Abah dimanapun berada, mungkin di kesempatan kali ini dicukupkan sekian ya. Sampai berjumpa kembali berjumpa kembali di video selanjutnya ya, di channel APK Abah Penjelajah Keramat. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Abah. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.